mohon dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu ala hadhihi wa ala bunyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibah wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu sharafan ya Rabb zidhu sharafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabarakallahu ta'ala 'an al-fakhr 'ani wa qadri al-jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husain wa 'an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembahasan kita Fathul Mu'in yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Kiai Dr. Syafii Bahri. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para dewan guru, diantaranya guru kita Al-Ustaz Haji Sahroni, kemudian Ustaz Muhammad Dani, Ustaz Mirwan, kemudian juga Ustaz Miftahuddin, Ustaz Haji Nur Ali, juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Gosasi, para RW RT yang hadir pada malam hari ini, juga yang saya hormati para bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya nggak enak ini di situ, ini depan nih. Ayo, ini maju nggak apa-apa nih mas ya. Satu nggak ada sih nggak apa. Ayo, yang pada takut tuh minggir ya. Kayaknya nggak ada ujian gimana? Ayo, maju sini nih, maju nih, sebelah sini nih. Sini nih, sini. Ntar ada yang mau wudhu susah sama lewat. Nah terus, ya.
Ini karpetnya udah baru tuh, alhamdulillah. Ganti pengurus, ganti karpet. Berkah berarti. Karpet yang berada kurang bagusnya di depan. Ayo sini nih. Terus. Yang baru pulang. Ayo masuk dulu lah. Terus. Biasanya nggak bawa depan. Iya sini Orang banyak. Saya sini. Ayo terus sini. Sini masih kosong gitu. Depan nih, baru sini. Ayo. Tuh, betul. Ayo sini, saya juga nih. Maju. Ayo. Yang apa sih? Sini. Ini lega ini. Ayo. Ini belum masih kosong. Saya Sleman. Sini. Yang sama-sama kita hormati para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih dapat berkumpul, berjumpa dan bersua di tempat ini. Pertama dalam rangka silaturahim, yang kedua adalah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas, kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan disehatkan badan kita, panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, kabulkan apa yang kita cita-citakan, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solihah, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, juga para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, wabil khusus almarhum Kiai Haji Hasim Asyari, almarhum Kiai Haji Nur Ali, almarhum para orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga pengarang kitab ini Zainuddin Al-Maribari, kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang bawa kitab itu halaman 25. Yang kitabnya kecil. Ente bawain aku tadi punya? Iya. Halaman 25. Ada yang bawa nggak? Ada. Ya bawa.
Buru-buru ya. Babnya pasal bi ab'adis shalah. Ada? Bagian bawah tuh. Paslun bi ab'adis shalah. Ketemu? Ketemu Ustaz? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi ab'adis shalah. Bi ab'adis sholati wa muqtadi sujudas sahwi. Tusannu sajdatani qubailas salam. Wa in kasuras sahwi wa huma wal julusu bainahuma kasujudis sholati wal julusi baina sajdataiha bi wajibatiha salasati wa mandubatiha sabiqah kadzikri fihi wa qila yaqulu fihi ma subhana man la yanamu wa la yasbu wa huwa laikun bil hali. Pasal ini adalah pasal yang menjelaskan tentang ab'adis shalah. Ab'adis shalah itu adalah sunnah ab'ad di dalam shalah. Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Ai bi bayani sunanil lati tajiru bisujudi. Ya. Yang dimaksud dengan sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang ditambal. Tajbiru bisujudi yang ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Jadi sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang dianjurkan kalau ketinggalan, kalau kita lupa ditambal dengan sujud sahwi. Ditambal, ini gak ada suara. Halo. Ya. Hei. Halo. Beda ini suaranya. Rada beratan ini dikit. Jadi sunnah ab'ad itu kalau kita tinggal, kita lupa ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Nah, kenapa ada sujud sahwi? Ya karena Rasulullah pernah lupa gitu aja. Kalau Rasulullah nggak pernah lupa, sholatnya nggak ada sujud sahwi. Makanya dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa idza ansita fadzakiruni, muttafaqun alaih. Nih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ana basyarum mislukum. Saya ini manusia. Ya. Ana basyarum mislukum, saya ini adalah manusia. Jadi dia ngomong sama sahabat, sama saya dengan kamu ini manusia. Sama dengan umatnya Rasulullah itu adalah manusia. Karena saya ini adalah manusia, ansa kama tansawna. Ya. Maka kadang-kadang saya lupa seperti kamu. Jadi bukan kita aja yang suka lupa. Rasulullah ternyata juga sering lupa dalam sholat. Fa'idha ansita fadzakiruni, kalau saya lupa maka ingatkan saya. Kata Rasulullah. Beda kalau kita kadang diingetin ada yang marah. Ya Allah, udah ngomel lagi. Bocah kemarin nyariin gua. Ingetin gua gitu ya. Bocah kemarin kan belum gua makan garam yang belum. Ya, makan garam bangga banget.
Jadi Rasulullah sendiri itu kalau lupa kita dianjurkan untuk ingatkan. Sahabat dianjurkan. Jadi dia pesan kepada sahabat, kalau saya lupa sholat atau apa saja Anda lupa, diingatkan saya. Makanya kalau ada kiai lupa, lah kiai kan manusia juga. Ustadz lupa, manusia juga. Kalau diingetin jangan marah. Diingetin salah Pak Haji, kalau tadi Pak Haji lupa tuh tasawuf kagak. Apalagi yang jadi imamnya orang Betawi lo galakan. Galakannya dibilangin. Ya, kita terima kalau kita lupa. Ini adalah asbabul wurud namanya. Ya. Sehingga sujud sahwi itu ada sampai sekarang. Karena Rasulullah pernah lupa di dalam sholat. Ya. Ini kagak jadi ngaji. Ada suaranya. Itu kalau minggu. Yang berikutnya dijelaskan juga wa muqtadi sujud sahwi. Jadi ada hukum sujud sahwi. Nah kalau di sini ini dikatakan tusannu sajdatani qabaila salam. Sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah. Tapi kalau kita lihat, ini kan saya kutip juga dalam kitab-kitab yang lain. Kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu dikatakan di sini, Fadhahaba Syafi'i ila annahu sunnatun wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu fardun lakin la min syuruti sihhatis shalah wa dhahaba Malikun an sujudas sahwi linuqsani wajibun wa sujudaz ziyadati mandubun. Fi kitab Bidayatul Mujtahid. Al-Hanabila qalu sujudus sahwi taratan yakunu wajibun wa taratan yakunu masnuna. Jadi kalau kita lihat ulama di sini berbeda pendapat. Ya kayak nggak mengucapkan ulama yang lain, pokoknya ulama yang 4 aja. Yang 4 itu siapa tuh? Imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Itu kan pendekar-pendekarnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang bermazhab Imam Malik bukan berarti dia bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Dia ahli sunnah wal jamaah, cuma beda dikit. Dia nggak pakai kunut, kita pakai kunut, itu aja. Ya. Sama juga kalau kita mau ke pasar minggu, kan ada yang lewat kapi 1, ada yang lewat kapi 2, tujuannya sama, pasar minggu juga. Nah kata Imam Syafi'i, padahal Syafi'i ila annahu sunnah. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah sujud sahwi sunnah. Ya, hukumnya apa tuh? Sunnah. Wajahaba Abu Hanifah ila annahu fardun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Ya. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, ya kalau misalnya linuqsani, ini sholatnya kita lupa rakaat, kurang rakaat, ya. Misalnya sholat maghrib baru 2 rakaat udah salam, berarti kan kurang. Maka kata Imam Malik, kalau kondisinya seperti itu, melakukan sujud sahwi hukumnya wajib. Wa ziyadati mandub. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya kelebihan rakaat dalam sholat, ada nggak orang yang sholatnya kelebihan dalam rakaat? Ada. Kebangetan enak. Enak. Kelihatan enak sholat zuhur 5 rakaat. Nah itu
kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik kalau kondisinya seperti itu, melaksanakan sujud sahwi hukumnya adalah sun. Nah, sedangkan Imam Hambali dia mengatakan berbeda. Taratan yakunu wajiban wa taratan yakunu masnunan. Jadi sujud sahwi hukumnya bisa wajib bisa sunnah. Ya. Kalau imam, kata Imam Hambali, kalau makmum ngikutin imam, imamnya lupa. Ada nggak imam lupa? Ada. Imam lupa, udah dibilangin baca subhanallah, kagak mau ingat juga. Baca lagi subhanallah, kagak ingat juga. Apa 3 kali tuh makmum baca subhanallah masih lanjut aja, tendang aja gitu. Jangan ya nendang lagi. Karena kadang-kadang imam meragukan. Ya, tadi tuh baca subhanallahnya ngingetin saya lupa atau gimana gitu. Akhirnya dia lanjut aja tuh imam. Tapi begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, misalnya sholat isya, ya dia baru 3 rakaat udah salam tuh, padahal udah diingetin. Nah, makmum kan ikut juga tuh ya salam. Imam langsung diri nanya, "Lah tadi ada yang baca tasbih ya? Emang ada yang kurang rakaat saya?" Kata imam begitu. "Iya, pakai lupa tadi." Gimana tuh kalau begitu? Tambah lagi tuh. Tambah lagi. Tambah lagi tuh. Udah jalan pulang dulu. Kalau imam lupa begitu diingetin juga kagak, makmum tetap ngikut, kan begitu ya. Salam pada 3 rakaat udah salam, padahal masih kurang 1 rakaat. Lalu imam berdiri, nanya kepada makmum, ya, tadi ada yang baca tasbih, bacaan saya apa kurang rakaatnya? Iya Pak Kiai, kurang 1 rakaat. Udah langsung, ayo kita sholat lagi. Boleh, sambung lagi 1 rakaat. Iya langsung. Jangan ngopi dulu. Dia udah ngopi ya. Sambung lagi udah langsung. Kata imam, Allahu Akbar. Boleh sambung. Kata rakaatnya tambah dengan sujud sahwi. Walaupun udah ngomong tadi. Nanti ada batasan ngomong itu berapa ngomong lamanya itu. Ya sehingga dia tidak boleh melanjutkan. Ini baru ketemu kan begini? Ya. Ini ada contohnya dari Rasulullah. Ya. Jadi bukan kata kita, kata Rasulullah juga ini ada contohnya. Ya, dalam hadisnya. Idza sallama qadama itma qabla itmamis shalah. An Abi Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashiyya rak'ataini thumma sallama thumma qama ila khashbata bi muqaddimil masjid fawada'a yadihi 'alaiha wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar bi an yukallimahu wa kharaja sar'anin nas faqalu aqsuratis salatu bil qaumi wa rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jal yadain faqala ya Rasulullah ansita am kasuratis salat faqala lam ansa wa lam yuksar qala bala qad nasita fa shalla rak'ataini thumma salam thumma kabbara thumma sajada muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau sholatnya adalah kekurangan rakaatnya, tapi udah salam kayak tadi tuh. Ya. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang sanadnya dari Abi Sirin dan Abi Hurairah. Ya. Ini panjang banget ini. Sudah artinya dia. Artinya kira-kira begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar itu baru 2 rakaat. Begitu baru 2 rakaat Rasulullah salam. Sholat asar 2 rakaat salam Rasulullah. Nah, kalau kita baru 1 rakaat salam ya wajar.
Rasulullah sholat asar baru 2 rakaat udah salam. Ya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam, itu kan jamaah ada tadi disebutkan. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Sayyidina Ali, ada sahabat yang lain. Kagak ada yang berani ngingetin Rasulullah. Abu Bakar aja mertuanya kagak berani. Kita membantu berani banget. Tanya Pak RW membantu ya dulu. Ini Rasulullah Abu Bakar ini kan mertuanya Rasulullah, nggak berani ngingetin Rasulullah, nggak enak gitu, sungkan. Ya. Akhirnya apa tuh? Selesai sholat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah keluar dari mihrab itu, keluar ke masjid, keluar depan masjid. Cuma dia nggak langsung pergi. Di depan masjid ada tiang, dia diri dulu pegangan tiang. Dan jamaah kan pada rame tuh, ya, pada ngomongin dah tuh rame-rame. Ya, Rasulullah dengerin aja. Ya, kata jamaah, lah tadi Rasulullah sholat kosong ya, gitu kan, 4 rakaat, 2 rakaat kan, gitu. Ya, apa di jamaah apa gimana nih katanya nih? Jamaah kan rame tuh semua tuh. Kedengeran sama Rasulullah diam aja sambil diri itu, makanya dia nggak tinggalin dulu. Ya, Abu Bakar menegur Rasulullah kagak enak, sahabat yang lain menyamperin Rasulullah kagak enak. Akhirnya siapa? Namanya seorang sahabat yang bernama Juliadain. Datang nyamperin Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Rasulullah lupa apa di kosor sholat asar. Kata Rasulullah, oh gitu ya, kayaknya lupa saya, kata Rasulullah. Udah, Rasul maju lagi ke mihrab, sholat lagi, nambah 2 rakaat. Nah, kalau kita mah bisa ngopi udah depan ya. Ngopi dulu. Ustaz Madin merokok dulu. Kalau udah merokok dapat 2 bungkus udah gesak. 2 batang udah kayak gesak. Yang repotnya udah di rumah baru ingat di WA sama jamaahnya. Oke di WA. Kurang 2 rakaat pakai. Nah Rasulullah pernah melakukan itu. Akhirnya Rasulullah masuk lagi, dia sholat jamaah ikut. Nambah 2 rakaat. Cuma kalau dalam hadis ini ada 2 hal yang nanti kita dapat. Pertama tadi Rasulullah kan udah bicara tuh ya. Kalau saya tadi kan belum lama, itu saya pernah lupa tuh sholat di salah satu musola waktu ngaji kayak tadi yang saya ceritakan. Ya sholat sholat maghrib, sholat isya saya baru 3 rakaat udah salam. Langsung saya tanya pada jamaah, ya kurang pakai 1, saya bilang. Tapi kan saya nggak lama, Rasulullah udah keluar, saya udah keluar masjid. Udah keluar masjid ya Rasulullah nih, saya masih diri gitu, masih mendingan saya dikit. Rasulullah keluar. Akhirnya apa tuh? Ya. Nah, karena Juliadain itu nanya, akhirnya Rasulullah bilang, ya saya lupa, langsung sholat aja. Cuma bedanya di sini ada 2 hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu selesai menambahkan 2 rakaat, Rasulullah adalah ya salam dulu. Tuh di sini dalam hadisnya tadi Rasulullah salam dulu. Habis salam baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam summa kabbara summa sajadah. Habis salam baru dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, baru lakukan sujud 2 kali. Ini artinya apa? Sujud sahwi itu tempatnya ada 2. 1 dilakukan oleh Rasulullah sebelum salam, 1 dilakukan oleh Rasulullah sesudah salam. Makanya Imam Macan nanti berbeda lagi pendapatnya. Ini baru nemu ya mungkin ya. Yang sebelum, yang sesudah salam ini baru nemuin nih. Makanya nanti kalau sholat di masjid tempat lain ya, masjid tempat lain ada yang sholatnya sesudah salam. Sujud sahwinya sudah salam, jangan protes. Salam lo, jangan. Jangan, memang ada aturannya.
Ini Rasulullah yang tadi lupa itu dia tambah 2 rakaat, tapi dalam hadis Rasulullah summa kabbara summa sajadah. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah baru melakukan takbir untuk melakukan sujud sebanyak 2 kali. Ya, sujudnya 2 kali, jangan sekali. Nyambung. Nah, itu nanti ada lagi yang sebelum salam. Ntar sebelum salam kita bahas lagi, tenang aja. Nah berikutnya lanjutan, lihat lagi tuh yang bawa kitab. Kasihan yang bawa kitab bagi lihat-lihat. Kalau ditambahin yang lain dulu, ya. Nah yang berikutnya dikatakan di sini adalah terkait dengan tadi dikatakan wahuma wal julusu bainahuma kasujudis salati wal julusi baina sajadataiha bi wajibatiha salasati wa mandubatiha sabiqa. Nah, jadi sujud sahwi itu sama kayak sujud biasa, ada duduk di antara 2 sujud, habis duduk di antara 2 sujud, sujud lagi kan gitu ya. Ada duduk di antara saya kayak sama dengan sujud biasa. Ya. Nah kemudian di sini biwajibati hasalasati wa mandubati hasabiqa. Kemudian walaupun sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tetapi ada yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita melakukan sujud. Ngerti kan? Apa yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan? Dalam kitab ini dikatakan yang pertama adalah wahiyatu ma'nina. Jadi kalau kita sujud sahwi itu ada tumaninanya, jangan terburu-buru aja. Ya, mentang-mentang ada orang assalamualaikum kedengeran, wah berutang nih, berutang. Ente buru-buru sujudnya, jangan. Tetap sujudnya pakai tumanina. Itu yang nggak boleh ditinggalkan. Wa an yasjuda ala sab'ati a'zamin. Kemudian juga 7 tulang yang ada di tubuh kita ini harus menyentuh apa saja tuh? Jidat. Ini namanya jidat apa sih? Dahi. Orang Betawi batu. Jidat, batu, dahi. Terus apa lagi? Kedua tangan. Nah, 2 telapak. Sama. Berapa tuh dah? 3. Terus apa lagi? Lutut. 5. Terus apa lagi? Kaki, jari kaki. Jari, dua-duanya tuh ujung-ujung jari tuh. Berarti kan tuh 7. Hidung ini udah kalian ya hitungannya dengan jidat. Ya cuma ya terserah dah, kalau yang jidatnya jenong berarti jidatnya dulu yang belakangan kan gitu. Kalau yang jidatnya enggak, hidungnya mancung lah, hidung bentok. Nah itu yang harusnya tentu aja tuh ketika kita sujud. Wa an yastaqira jalisan. Kemudian juga kita posisinya tetap dalam keadaan duduk. Ya. Berikutnya di sini dikatakan kadzikri fiha. Juga disebutkan zikirnya. Ada zikirnya tuh yang tadi kita bacakan, qila yaqulu fihi ma subhana man la yanamu wa la yas. Ada orang begini, bagaimana kalau saya sujud sahwi kagak baca doa itu, boleh nggak baca sujud doa biasa aja? Boleh. Ya. Boleh. Udah biasanya itu ya boleh. Duduk di antara 2 sujudnya baca doa yang biasa boleh. Sujud sahwinya baca itu lagi boleh. Nah kalau kita memang yang lebih afdal, ikut yang ingin lebih afdal itu wahwa laikun bil hal, adalah doa yang paling tepat, zikir yang paling tepat dalam kondisi sujud sahwi. Bacalah subhana man la yanamu wa la yas. Kan artinya pas itu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nyambung tuh. Ya, pelan-pelan nih kita nih biar nyambung. Wa tajibu niyatu sujudi sahwi bi an yaqsudahu an sahwi inda syuru'ihi bi.
ketika kita melakukan sujud sahwi wajib niat. Niat apa? Bukan niat nawaitu sama godin ini. Niatnya adalah niat sujud sahwi. Kapan kita niat sujud sahwi itu? Ketika badan kita mau diturunkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Contohnya begini nih. Contohnya, ya kita lupa tahiyat nih misalnya, lupa tahiyat kayak lupa rakaat atau apalah, ya lupa tahiyat. Pas sujud terakhir, kita kan begini nih, ya seperti ini. Kemudian kita baca tahiyat sampai selesai. Pas hamidum majid, boleh sampai di situ kita lakukan sujud sahwi. Atau setelah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Jangan salam dulu tuh. Ya, jangan salam dulu. Kita langsung apain? Sujud sahwi. Ya, 2 kali sujud sahwi. Begitu kita mau begini, niat nih. Ya. Ini mau sujud sahwi nih. Ya, kita mau begini, Allahu Akbar sambil niat udah nih. Ya, niatnya boleh diucapkan, boleh juga dalam hati, nggak apa-apa. Nawaitu sujuda sahwi lillahi. Nah, ini niat di sini nih. Kalau nggak niat agak sah sujud sahwinya. Pas lagi begini niat. Nah, baru kita Allahu Akbar. Baca apa nih? Subhana man la yanamu wa la yasum. Nah, baca subhana man la yanamu boleh sekali, boleh 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasum. Allahu Akbar. Baca lagi subhana man la yanamu wa la yasum. Atau baca duduk doa di antara 2 sujud boleh juga. Ya. Paham gak nih? Lagi sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasum. Baru dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan 1 kali sujudnya. Ada kan yang sujudnya 1 kali ya? Jangan. Nah, sujudnya tetap adalah dua ke sini nih. Sujudnya tetap 2 kali. Ya, sujudnya dua kali. Karena Rasulullah mencontohkan adalah sujudnya sebanyak 2 kali. Terus bagaimana kalau lupanya banyak? Hah? Namanya manusia. Lupanya banyak nih Ustaz Goni, lupa kan? Ini di sini udah diterangin nih. Wa in kasura sahwu. Jika lupanya banyak, misalnya sholat subuh dah, tasyahudnya lupa, ulutnya lupa, rakaatnya lupa lagi misalnya, lupa kan rupanya berapa tuh? 3. Maka tetap sujudnya dilakukan, kata Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Batul Mu'in, tetap dilakukan 2 kali. Lupanya mau 3 kali, lupanya mau 4 kali, lupanya 5 kali, tetap sujudnya 2 kali. Ya. Nah, kita kan emang sering lupa. Kita kan dapat ilhamnya kalau lagi sholat. Gak nyari duit, ketemu duit kemarin, aduh, ketemu naman buat ke Parung ini, nggak ketemu misalnya. Begitu sholat langsung ingat ya. Allahu Akbar, iya. Tergambar uangnya di peci. Itu manusia. Ya. Nah, apalagi dalam sholat begini seringkali kita lupa. Jadi kalau lupanya banyak, wa in kasura sahwu, maka tetap ditambah sujud sahwinya 2. Ya. Paham tuh? Nah, cuma bedanya kalau sunnah ab'ad, kalau dia tertinggal sunnah ab'ad itu kunut kek, tasyahud awal kek, dan bacaannya dan lain sebagainya yang termasuk sunnah ab'ad. Kalau dia sudah tertinggal, sunnah ab'adnya nggak usah dibalikin lagi.
Misalnya kita lupa tasyahud awal, ya, sholat lupa tasyahud awal. Ini kalau lupa tasyahud awal juga harus tahu gerakannya. Jadi kalau misalnya kita lupa tasyahud awal, ya, kita ini kan mestinya tasyahud ya. Allahu Akbar, ini tasyahud nih. Tahu-tahu kita lupa, nggak baca tasyahud. Kita baru gini, Allahu Akbar. Pas baru begini ingat, balik lagi boleh. Boleh, tapi nanti nggak usah ditambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah begini, Allahu Akbar, udah jangan balik lagi, ya, udah langsung diri. Cuma nanti ditambah dengan sujud sahwi. Nah kemudian tasyahud awalnya nggak usah diulangi lagi. Ntar lagi giliran tasyahud akhir, tasyahudnya 2 kali. Ganti sama yang pertama, enggak. Ya. Jadi cukup ditambah dengan sujud sahwi. Beda kalau kita lupa rakaat. Kalau kita lupa rakaat, maka wajib ditambah, diganti rakaatnya dan ditambah juga dengan sujud sahwi. Nyambung? Nyambung. Ya. Nyambung. Yang di belakang kedengeran kita dia. Ini biar kelihatannya sepele tapi harus paham biar kita ngerti. Ya. Tuh. Ya. Nah terus bagaimana? Yang tadi dikatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya tempatnya itu ada yang sesudah salam, ada yang sebelum salam. Kalau yang sudah salam tadi itu, ya, yang sesudah salam tadi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadisnya, ya, bahwa sholat yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ragu-ragu di dalam sholat, idza sakka ahadukum bis sholati falam yadri au ahadin, ya, shalla isnataini falyaj'alha wahida wa idza lam yadri isnataini shalla salasan falyaj'al isnataini wa idza lam yadri salasan shalla arba'an falyaj'alha salasan summa yasjud idza faragha minas sholati wa huwa jalisun qabla an yusallima sajdatain. Sebelum salam kan, qabla an yusallima sajdataini Rasulullah lakukan sebelum salam. Hadisnya ini rawahu Ahmad. Jadi ketika Rasulullah ragu-ragu dalam bilangan rakaat, kita suka lupa tuh ya, ragu-ragu, terutama kalau sholat sendiri. Ya, jangankan yang tua, yang muda aja juga kayak Ustaz apa? Ustaz Batur. Kadang-kadang kalau sholat sendiri lupa tuh. Keseringan yang muda. Lupa. Ya. Lupa kalau sholat sendiri suka lupa itu. Tapi kalau sholat ngikutin imam ya tergantung imam gitu kan. Ya. Kalau sholat sendiri ya Pak Jia, sering lupa aja udah. Begitu udah takbir Allahu Akbar, tadi udah 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ngomong aja sendirian udah mati. 2 rakaat apa 3 rakaat? Kata Rasulullah kalau misalnya kita ragu-ragu 2 rakaat apa 3 rakaat, maka Rasulullah katakan ambil adalah yang 2 rakaat. Isnataini. Falyaj'al isnataini. Ambil yang 2 rakaat. Kalau kita ragu-ragu 3 rakaat tambah 4 rakaat, walaupun yang 4 rakaat sudah kita lakukan, maka tetap ambil yang 3 rakaat. Tuh. Nanti setelah itu apa? Tambah dengan sujud sahwi. Lah ini mah lupa, rakaatnya lupa. Sujud sahwinya lupa. Namanya aki-aki sholat sendirian ya. Itu gimana? Sah udah nama lupa. Rakaatnya mau ditambah sujud sahwinya gitu. Ya. Itu dilakukan kata Rasulullah qabla an sajdataini. Rasulullah melakukannya sebelum salam. Jadi 2 tuh. Ada yang dilakukan oleh Rasulullah sesudah salam, ada yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sujud sahwinya sebelum salam. Nyambung ya? Nyambung. Jadi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan
Subhana man la yanamu man la yanamu wa la yashu wa la yashu. subhana Subhana man la yanamu man la yanamu wa la yashu wa la yashu. subhana Subhana man la yanamu man la yanamu wa la yashu. wa la yashu. Nah, itu yang kita baca. Selamat datang Abah ya. Alhamdulillah beliau masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir. Sini. Kayaknya apa baru datang dari awal lagi nih. Apa? Ada ulangnya aku ada. Agak susah ya. Jadi itu bacaannya ya. Kita baca subhanaman la yanamu wa la yasu. Bagaimana kalau kita nggak hafal itu, udah baca doa yang zikir biasa aja. Kalau sujud ya udah sah nggak sah ya. Karena dalam kitab Ihanatul Talibin itu pilihan. Boleh baca subhana man la yanamu wa la yasu. Boleh juga baca sujud yang zikir biasa kita baca. Nyambung ya? Ini kayaknya nasi kubulinya kalau beraman kering ya. Mulai. Dulu dingin. Paham gak nih tadi? Paham. Masih udah dicontohin gak paham juga. Cuma wajib niat ya. Jadi kalau kita mau sujud sahwi, pas mau nurun badan tuh wajib niat. Ya jangan sampai tidak melakukan niat sujud sahwi. Kalau kita tidak niat sujud sahwi, maka tidak sah. Boleh kita ucapkan nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala. Boleh itu nggak diucapkan, tapi hati kita ngomong. Hati kita ngomong tuh, ya. Nah itu insya Allah sujud sahwinya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, udah masuk. Ini ada apa datang ya, kita dengerin nih silaturahimnya, gitu. Biar teman-teman lebih gairah. Ya, pakai ini apa pakai mikonen? Menjadi ganti-ganti lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih ingat doanya tadi? Ayo baca bareng-bareng. Itu doa. Itu namanya tasbih bagi yang ketinggalan ke saya. Ya, saya baca itu dari mau masuk saya baca itu. Karena apa? Ketinggalan. Ya ada 2 menit yang ketinggalan. Alhamdulillah ya sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Saiful Bahri dan juga para asatidz, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh mushola dan masjid gabungan rahimahullah. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Jangan target akhirnya sampai juga saya walaupun hanya sampai di sujud sahwi. Karena intinya itu sebetulnya. Saya nunggu anak yang lagi jemput, nunggu mobil jemput anak. Saya mesti ngalah kan sama orang tua, ngalah. Biasa kan sama kita apa itu? Ngalah. Alhamdulillah kami sholat pagi belum juga pulang, saya nungguin. Akhirnya kopi dulu, udah ngerokok dulu. Taran mobil sampai, udah langsung saya berangkat. Sampai sini
bingung tuh mau belok kemana. Akhirnya ada kasih tahu Ustaz Mirwan tadi. Kata Ustaz Mirwan, saya bilang dari lapangan kemana, kata Ustaz Mirwan? Belok kanan, saya bilang kau lagi aja. Bukannya ke kiri, saya bilang gitu. Wah ya apa, maaf ke kiri gitu. Kalau saya kanan kan ujungnya kau lagi aja. Satu ini yang enak. Ya, alhamdulillah Pak, pada saat ini sudah nambah ilmunya orang-orang kita. Apa ruginya sekarang? Keuntungannya luar biasa. Di rumah kita tengah ya, makan buat di rumah. Udah kayak bangkok kehilangan ikan. Ya, lagi bingung besok gimana. Besok aja belum ketemu, ntar aja belum ketemu, pikirin besok. Orang yang pikirannya selalu mikirin besok, bikinnya ntar. Kalau besok nggak ketemu, ntar aja belum ketemu, gimana besok? Ya, kalau kita ngaji, alhamdulillah lebih nilainya lebih tinggi daripada dunia dan isinya, masya Allah. Jadi kalau kita udah punya itu, masya Allah. Kalau kita udah punya itu, ya alhamdulillah kita udah punya tabungan buat nanti di akhirat. Kalau kita mau ambil sekarang itu mudah tadi jadinya. Mau diambil sekarang apa nanti? Sekarang juga, nanti juga. Alhamdulillah saya kira ngeliatnya dari ujung ke ujung saya lihat kamu mau sholat gak muat ini udah. Ya, udah sampai keluar-luar nih kan baru terjadi nih. Jamaah sampai keluar-luar, sampai ke jalanan, Ustaz Mirwan. Ya, masya Allah. Inilah keberkahan namanya. Keberkahan daripada ilmu. Karena ilmu bagaimanapun juga di atas segalanya, ya, di atas segalanya. Yang lebih tinggi dari ilmu ya adab, akhlak. Bagaimana akhlak kita pada guru? Paling tidak saya pesan kan waktu di Kawa, Boin Duren, datang ke rumah guru Pansel, masa merenggang, ya, paling enggak itulah Pansel, Duren yang sukanya aja. Kalau saya tahu sukanya beliau keripik. Karena makanan saya berdua tuh kalau begadang dulu. Sampai pagi dah, pokoknya keripik sama rokok sama kopi udah. Sekarang udah nggak ngerokok, lagi ngumpulin buat tidak bini lagi. Gimana Ustaz Madin? Ya. Amin juga deh. Keripik Ustaz Madin. Ya buat bulan depan, tapi ngasihnya besok pagi. Kalau sama Ustaz Haji Nimiati, alpukat. Ya, Duren. Makanya dia sering nanya sama guru. Kalau nanya sama guru, udah itu aja. Alpukat sama Duren udah. Dia res. Saya tahu tuh dia rahasianya. Ya paling enggak kita diwawancara. Ada apa namanya? Sawo. Ya, biasanya sih beliau pakai sawo. Nih tempat yang sepi tadinya kebun jadi begini. Jadi tempat ilmu, masya Allah. Cahayanya ilmu nurun. Ya, yang kebun jadi rame, jadi ilmu tempatnya. Ini kan tempat, saya tahu tempat apa di sini. Sampai ke belakang, ke depan, sampai ke sana. Ya dari Masih Dewan Mali di situ. Allahyarham. Dari Masih Wan Kasim ya. Ini tempat apa emang kebun? Tempat nyari rambanan, penting ramban, buat cari nafkah. Ya alhamdulillah menjadi kayak begini. Alhamdulillah itu namanya cahaya yang datang. Kalau kita tinggal ya kita yang salah. Kita pengennya hidup itu lebih baik. Hidup yang lebih baik yang namanya ilmu. Bukan tadi saya dengar ada yang demen. Ya kalau tinggal serakaat, 2 rakaat itu menuju sahwi. Nah kalau ketinggalannya kan udah tua banget gimana? Udah tua-tua udah ketinggalan sholatnya dari Johor ketinggalan asar. Sujud sapinya entar dah kalau di kuburan. Ya doanya gampang, innalillahi. Ya gitu aja. Jadi itu sujud sapi didelekin malah orang. Ya ditaruh di muka kita di yang kubur. Ketinggalan sholatnya udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ada 2 bangka. Masih nggak mau sholat. Berarti kan sujud sapinya di kuburan kuburannya. Diciumin, ditepurin kuburnya.
Ya udah dibungkus itu urepin. Malaikat tidak kebanjiran. Iya, udah kita kebanjiran lagi. Masya Allah. Ya udah, kita pikirnya sholat dulu. Kalau doanya nggak bisa, nanya sama guru. Kalau nggak bisa juga, emang salah. Datangnya lenggang. Kalau datangnya lenggang, insya Allah dapat. Ya, insya Allah. Kalau nggak mau ngamplopin ya, gimana caranya gitu ke guru mah gampang. Sama guru tuh paling enak sebetulnya. Datang, sebelum datang didoain, pulang didoain sama guru tuh. Ilmu dikasih, doa dikasih. Makanya kita jamaah udah nggak ngasih duit, ngasih parsel kayak gitu ya. Kalau udah nggak ngasih parsel, amplop kayak nggak ada isinya. Begitu maksudnya. Nah ini aja sebagai penyemangat aja. Saya mau ketinggalan doanya itu tadi. Ya, tasbihnya tadi aja. Tadi dikasih doa apa tasbih singkat juga sama. Mau bapak bisa yang mana boleh. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar juga boleh. Ya yang bisa bapak aja jangan bikin apa yang mana dia. Begitu lagi mau susah, apa nih mana dia? Nanya ke temannya, nyolek, apa nih doa susah? Kan masuk jadi itu. Ya ini aja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.